Bak halilintar yang menyambar di siang bolong. Seperti itulah perumpamaan gebrakan tim nasional Indonesia yang terus menunjukkan betapa pesatnya perkembangan mereka. Bahkan, menjanjikannya skala pertumbuhan Garuda Nusantara menyeluruh hingga ke bibit-bibit kelompok umur. Sebagai generasi penerus era keemasan tim merah putih saat ini. Dan terbaru, jagat sepak bola dibuat terperangah dengan kemenangan mutlak yang diraih Timnas Indonesia Junior atas Argentina U20 pada ajang Soul Earth on Us 2024. Sementara itu, tak berlebihan rasanya jika menyebut kemenangan 2-1 yang dibukukan Garuda Muda sebagai kemenangan mutlak. Sebab di balik hasil akhir itu, Argentina yang terkenal dengan tradisi serta pondasi kuat sepak bola mereka dibuat kelabakan menghadapi dominasi tim merah putih yang sanggup menguasai jalannya pertandingan dengan prosentase 65% pole possession. Lebih hebatnya lagi, meski tak diperkuat beberapa punggawa inti yang sebelumnya turut membawa Indonesia menjuarai ASEAN Cup U19. Namun, melihat bagaimana Kadek Arel beserta kolega mampu terus mengalirkan bola ke area pertahanan Albiceleste hingga mengungguli skuad mereka dalam urusan percobaan tendangan ke arah gawang, menjadi bukti jika stabilitas antar lini Garuda Muda saat ini terkoordinir dengan sangat baik. Di sisi lain, sebelum sampai di titik ini, nyatanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, begitu banyak fase yang telah dilalui anak asuh Indra Syafri ini. Banyak campur tangan yang ikut serta menggembleng timnas U20 saat ini. Baik itu pihak internal yang diprakarsai oleh PSSI sendiri, maupun pihak eksternal yang turut diinisiasi FIFA, selaku federasi tertinggi sepak bola dunia. Seperti yang diketahui bersama, PSSI memang memegang peran besar memolestasi pasukan Garuda Muda dengan memfasilitasi mereka berbagai agenda kompetisi, seperti Toulon Cup hingga Soul Earth on Us yang kini tengah dilakoni. Namun sebelum PSSI berani mengirim mereka secara aktif ke berbagai kompetisi internasional, disinilah FIFA ikut berandil, membentuk mentalitas talenta muda tanah air lewat gelaran Piala Dunia U17 yang mereka selenggarakan di Indonesia pada November tahun 2023 lalu. Menariknya, ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 membuat banyak negara dari seluruh penjuru dunia menyoroti keputusan FIFA ini. Sebab hanya beberapa bulan sebelumnya, tepatnya di akhir bulan Maret, Indonesia yang sejatinya dipercaya menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 dihantam pukulan keras. Usai FIFA mencabut status tersebut dan resmi menjatuhi sanksi berupa pembekuan dana forward karena 1 dan 2 alasan. Namun hanya berselang 3 bulan setelahnya, tepatnya di akhir bulan Juni, Federasi tertinggi sepak bola itu memberikan kesempatan kedua untuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 usai Peru mundur dari amanat tersebut. Di lain pihak, banyak yang meyakini jika keputusan mendadak yang diambil FIFA itu disinyalir karena eratnya hubungan presiden mereka dengan Ketua PSSI Erick Thohir yang makin kesini semakin terlihat dekat. Sementara itu, momentum ini menjadi langkah maju bagi sepak bola tanah air sebagai modal untuk cita-cita bersaing di level yang lebih tinggi. Bahkan saat kembali ditunjuk menjadi penyukses pagelaran Piala Dunia Junior, FIFA menghibahkan dana mereka untuk ikut membangun proyek training center perdana Timnas Indonesia. Benar saja, meski di Piala Dunia U17 Garuda Muda gagal bicara banyak di hadapan pendukungnya sendiri, namun berkat pengalaman yang perlahan dikumpulkan, beberapa alumni Piala Dunia U17 dipercaya menjadi bagian Timnas Indonesia U20 saat ini. Bahkan saat pasukan Garuda Muda berhasil menaklukkan Argentina U20, nama-nama seperti Ikram Al-Ghifari, Iqbal Gwichangge,
Sultan Zaki, hingga Vigo Dennis diturunkan menjadi starter saat momen bersejarah itu tercipta. Ya, melihat bagaimana skuad muda Garuda sanggup mempecundangi Albi Celeste Junior, membuat FIFA kembali menyoroti momen saat timnas senior Indonesia menghadapi juara Piala Dunia Argentina yang terjadi pada Juni tahun 2023 lalu. Bahkan federasi tertinggi itu menanggapinya dengan guyonan khas pecinta sepak bola tanah air yang kerap meminta rematch melawan skuad La Scaloneta. Hal ini terbilang wajar, sebab sejak menghadapi anak asuh Lionel Scaloni itu, anak asuh Shin Tae-yong ketularan mental juara, hingga mendongkrak performa mereka di berbagai ajang yang diikuti. Terlebih saat ini komposisi pasukan Garuda semakin banyak diisi dengan wajah-wajah baru yang lebih berkualitas dibanding saat terakhir kali menghadapi juara bertahan Piala Dunia itu. Sementara itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, buntut dari keakraban Gianni Infantino dengan PSSI membuat FIFA semakin memperhatikan sepak bola tanah air agar dapat lebih maju ke depannya. Sebab mereka tahu besarnya masa maniak sepak bola tanah air akan menjadi warna tersendiri yang semakin memeriahkan olahraga ini. Seperti yang pernah diungkapkan Gianni Infantino saat menonton langsung laga Indonesia menghadapi Guinea pada perebutan tiket playoff Olimpiade Paris bulan Mei lalu. Sang presiden mengatakan, "Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda dan terus mendukung mereka dengan semangat yang sama, karena mereka bergerak ke arah yang benar. Terima kasih kepada semua orang di PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir atas kerja luar biasa yang telah dilakukan sejauh ini, dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini," ujar Gianni Infantino yang saking dekatnya dengan Indonesia membuat dirinya banyak mengunggah postingan berbau Indonesia di akun Instagram pribadi miliknya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.